Halo Sobat Perspektif Podcast, selamat datang kembali di Perspektif Podcast. Tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan juga perspektif mengenai seputar dunia perkuliahan. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semangat menjalani aktivitasnya. Halo semuanya, senang sekali nih kita bisa kembali menemani Sobat Perspektif Podcast. Semoga yang sedang kuliah, organisasi, praktik, atau bahkan lagi rebahan nih sambil mendengarkan podcast ini dapat tetap produktif dan bahagia ya. Ngomong-ngomong nih soal dunia perkuliahan, ada satu fase yang hampir selalu menjadi cerita awal saat mahasiswa masuk dunia kampus. Ada yang mengenangnya sebagai pengalaman yang seru, menegangkan, bahkan ada yang sampai sekarang masih menjadi bahan cerita bersama teman-temannya. Nah betul banget nih, fase itu adalah PKKMB dan PPMB. Nah kegiatan ini tuh sering dianggap sebagai gerbang awal mahasiswa untuk mengenal lingkungan kampus, jurusan, organisasi, hingga budaya akademik yang akan mereka jalani selama masa perkuliahan ini. Namun sebenarnya PKKMB maupun PPMB bukan hanya tentang mengenal kampus ataupun mengikuti serangkaian kegiatan orientasi. Di dalamnya terdapat proses kaderisasi yang membentuk karakter mahasiswa sebagai yang berkepemimpinan, tanggung jawab, dan kualitas mahasiswa sebagai generasi penerus. Nah, itulah yang akan kita bahas pada episode kali ini dengan tema kaderisasi, membangun generasi berkualitas melalui PKKMB dan PPMB. Untuk membahas tema yang menarik ini, tentunya kita sendiri nih sudah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa yang memiliki pengalaman langsung dalam proses kaderisasi seperti PKKMB maupun PPMB. Nah, halo kakak-kakak, apa kabar nih? Hai, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kak, baik. Nah, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih nih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di Perspektif Podcast. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam nih, boleh nih kita kenal kakak-kakak lebih dalam lagi. Silakan kak, bisa perkenalkan diri. Oke, aku dulu ya. Oke, halo Sobat Perspektif. Kenalin, namaku Andini Febrianti Putri, biasa dipanggil Andin. Aku dari angkatan 2025. Di sini aku juga merupakan bagian dari BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember, dari Kementerian PSDM sebagai staf PSDM, sekaligus sebagai panitia pengkaderan mahasiswa baru tahun 2026. Oke, aku ya. Halo Sobat Perspektif Podcast. Perkenalkan, aku Diva Nur Rahma, biasa dipanggil Diva. Aku di sini juga merupakan angkatan 2025. Saat ini aku juga aktif dalam BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember dari Kementerian PSDM. Aku juga merupakan salah satu panitia pengkaderan mahasiswa baru pada tahun 2026 ini. Nah oke, tadi kan udah perkenalan ya kak. Sekarang masuk ke pertanyaan ringan dulu ya kak. Nah sebelumnya nih, kepanjangan dari PKKMB dan PPMB itu apa sih kak? Oke, kalau semisal kepanjangan dari PKKMB itu sendiri merupakan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Nah, kalau PPMB itu kepanjangannya itu pengembangan dan pembinaan mahasiswa baru. Wah, menarik sekali nih. Nah, Sobat Perspektif, tanpa berlama-lama kita masuk ke topik utama kita dalam hari ini. Sebagai pembuka nih kak, boleh nih kakak ceritakan pengalaman kakak yang pernah dialami dalam kegiatan orientasi, dalam kegiatan PKMB maupun PPMB. Oke, dari aku dulu ya. Dari Kak Andi dulu deh. Kalau semisal dari perspektif aku sendiri, untuk pengalaman PKKMB sama PPMB dibilang cukup seru dan penuh perjuangan ya kak. Nah, serunya itu sendiri di bagian kebersamaannya sih. Kan kalau semisal PKKMB sama PPMB itu kan tidak luput yang namanya kayak kerja kelompok, ngerjain tugas bareng sama teman-teman, kemudian kumpul buat diskusi bareng. Nah, dari situlah proses kita buat saling mengenal satu sama lain, kemudian juga membangunnya namanya solidaritas, dan kita juga sama-sama tahu gimana sih kultur dari perkuliahan yang sebenarnya. Nah, untuk perjuangannya sendiri itu kan masa transisi ya dari sekolah ke perguruan tinggi. Nah, di situ di orientasi ini kita benar-benar diajari secara interaktif bagaimana sih cara kita membangun diri atau memanajemen diri dan waktu dengan baik. Nah, disitulah meskipun lelah secara fisik, tapi penempaan yang tepat membuat kita kayak siap terjun ke dunia perkuliahan yang dibilang cukup dinamis. Itu dari aku sih. Kalau dari aku sendiri pastinya pengalaman dari Kak Andri ini juga aku alamin ya. Tapi menurut aku pengalaman dari PKKMB dan PPMB yang paling berkesan dari aku sendiri itu bagaimana aku tuh menyikapi dari kegiatan ini menjadi sebuah
pengembangan dari potensi diri aku. Karena gini, pasti kan kita sebagai mahasiswa baru itu ada ya pasti rasa takut, gimana sih dunia perkuliahan, gimana sih takut gak punya teman, takut ini, takut itu gitu kan. Jadi pas waktu awal masuk kegiatan orientasi ini, aku tuh merupakan salah satu anak yang dibilang tuh pasif. Tapi untungnya aku tuh dapat teman-teman yang bisa membawa aku tuh menjadi lebih positif. Jadi dengan bertemu teman-teman, melihat teman-teman yang pastinya tuh banyak banget yang aktif, itu bisa mendorong diri aku untuk bisa nih aku untuk belajar lebih aktif lagi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ini. Jadi menurut aku pengalaman yang paling berkesan dari kegiatan orientasi ini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, berarti PKKMB dan PPMB itu seru ya Kak, tapi penuh perjuangan juga ya. Iya, benar. Nah ya, selanjutnya itu apa sebenarnya makna kaderisasi dalam kehidupan mahasiswa, khususnya itu mahasiswa baru Kak? Oke, kalau dari aku nih ya, kaderisasi itu bukan cuman langkah awal dari adik-adik mahasiswa baru untuk memulai perkuliahan. Tapi kaderisasi ini merupakan bagaimana kita melihat proses dalam diri kita untuk mengembangkan potensi, mengembangkan keterampilan, mengembangkan nilai-nilai yang bisa kita upgrade lagi dalam diri kita. Contohnya kayak kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa solidaritas yang ada dalam diri kita. Jadi kayak gitu. Jadi dari perspektif PSDM pun berharap dari kegiatan PKKMB dan PPMB atau kegiatan kaderisasi ini bisa membawa adik-adik mahasiswa baru untuk lebih bisa mengenal dirinya dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Seperti itu. Wah, menarik banget ya Kak. Jadi kaderisasi ini merupakan hal yang penting ya Kak untuk mahasiswa baru menghadapi masa perkuliahan. Iya. Menurut Kakak, mengapa PKKMB maupun PPMB dianggap sebagai hal penting dalam proses kaderisasi mahasiswa baru? Oke, kalau semisal dibilang penting itu kenapa? Karena tadi kan sudah dijelasin bahwasanya kaderisasi PKKMB sama PPMB ini kan merupakan gerbang awal untuk mahasiswa baru mengenal dunia perkuliahan. Nah, kalau semisal kita ngomongin konteks di Fakultas Keperawatan itu sendiri, PKKMB sama PPMB ini sangat krusial bagi mahasiswa mengenal dunia Fakultas Keperawatan sama profesinya. Karena dibilang aturannya sendiri, kita ketahui bersama bahwasanya regulasi yang ada dan etika yang ada itu kan dibilang cukup komprehensif ya di Fakultas Keperawatan. Misalnya nih, cara kita berbusana, kemudian cara kita berkomunikasi, dan sosialisasi pun itu cukup komprehensif. Jadi dengan adanya proses kaderisasi ini diharapkan nantinya itu mahasiswa baru mampu menyesuaikan dirinya dengan baik. Dengan kemudian panitianya sendiri itu kan memberikan arahan atau penanaman kepada adik-adik mahasiswa yang nantinya ini sangat penting untuk dunia perkuliahannya sebenarnya. Jadi itu. Kemudian tujuannya sendiri agar mereka itu tidak culture shock atau kaget sama dunia FKP yang sebenarnya itu gimana gitu loh. Jadi dikenalin dulu, ditanemin, diajarin biar mereka itu nggak kaget pas kuliah nanti. Jadi itu. Nah, berarti PKKMB dan PPMB itu bukan hanya menjadi proses pengenalan lingkungan kampus ya Kak, tapi juga menjadi wadah untuk mulai membentuk karakter bagi mahasiswa baru. Nah, bicara mengenai karakter nih, nilai-nilai apa saja yang ingin ditanamkan kepada maba melalui kegiatan PKKMB dan PPMB? Oke, dari aku dulu ya. Sebenarnya untuk nilai-nilai yang ditanamkan itu banyak. Contohnya itu ada kedisiplinan, kemudian ada tanggung jawab, sama ada yang penting itu etika. Nah, kalau semisal dari segi kedisiplinan itu teman-teman jangan nganggapnya itu sebagai hal yang kaku atau mungkin yang mengekang ya. Tapi di sini kita mengharapkan adik-adik mahasiswa baru itu nantinya bisa memanajemen waktu dengan baik, kemudian bisa komitmen terhadap apa yang sudah dijalankan, kemudian juga bisa menghargai segala hal yang sudah diambil gitu. Nah, kemudian untuk segi tanggung jawabnya sendiri, nanti PKKMB sama PPMB ini adik-adik mahasiswa baru diberikan sebuah penugasan yang terstruktur. Nah, nantinya ini diharapkan agar mahasiswa baru itu bisa komitmen terhadap apa yang sudah diamanahkan. Dan yang terakhir yang paling kita tekankan yaitu di etikanya sendiri. Sudah saya singgung tadi bahwasannya di FKP itu kan sangat komprehensif ya untuk regulasinya. Jadi peningkatan terhadap etika itu sangat diperlukan. Itu sih.
Oke, ini tambahan ya dari aku. Kalau dari Kak Andi tadi kan nilai-nilai yang bisa ditanamkan tuh kedisiplinan, terus tanggung jawab dan juga etika ya Kak. Kalau dari aku yang merupakan nilai-nilai penting yang bisa ditanamkan atau dilakukan itu nilai adaptasi, kolaborasi dan juga kepedulian atau caring. Karena kan ini benar banget tadi yang udah dijelaskan seperti Kak Andi tadi bahwa masa orientasi ini adalah masa transisi dari SMA ke perkuliahan. Tentunya dari adik-adik mahasiswa baru ini perlu adanya penilaian atau adaptasi dari masa orientasi ini karena dengan kita bisa beradaptasi dengan cepat pastinya akan lebih mudah untuk melanjutkan kegiatan kita seterusnya di perkuliahan ini. Selain itu kepedulian dan caring ini juga tentu harus dilakukan karena kan di konteks keperawatan itu ada juga yang namanya tuh kolaborasi antar teman. Itu juga harus ditekankan mulai dari mahasiswa baru. Dengan kita peduli terhadap sesama, terus berkolaborasi atau nilai solidaritas itu harus ditekankan mulai dari mahasiswa baru seperti itu. Banyak banget ya Kak nilai positif yang diberikan dalam proses kaderisasi ini. Ya. Tapi bagaimana Kak kegiatan PKKMB maupun PPMB itu bisa membantu mahasiswa baru untuk beradaptasi dan juga mengenal lingkungan kampus dan juga jurusan kita di sini. Oke, PKKMB dan PPMB ini kan merupakan langkah awal atau gerbang awal ya tadi ya Kak? Iya benar. Jadi di sana itu, di kegiatan PKKMB dan PPMB itu pastinya akan ada materi-materi bagaimana lingkungan kampus yang ada di Fakultas Keperawatan, bagaimana kurikulum, prospek kerja juga di lingkungan keperawatan sehingga nanti adik-adik mahasiswa baru itu akan dikenalkan dengan lingkungan kampus. Jadi istilahnya ya sebelum kita masuk ke dunia perkuliahan langsung kita tuh udah diajarkan melalui kegiatan PKKMB dan PPMB ini. Jadi istilahnya tidak kaget lah adik-adik mahasiswa baru untuk belajar beradaptasi di lingkungan Fakultas Keperawatan ini. Gitu sih. Oke, menurut kakak nih, karakter seperti apa sih yang ingin dibentuk melalui proses kaderisasi ini? Oke, kalau misal karakternya sendiri, goal utamanya itu kita pengen mahasiswa baru ini memiliki nilai adaptasi yang tinggi, kemudian juga berintegritas tinggi dan tangguh atau kuat gitu. Nah kalau semisal ngomongin tentang adaptasi atau adaptif gitu kan, kita pengennya dari segi panitia itu pengen agar mahasiswa baru ini cepat beradaptasi atau menyesuaikan dirinya dengan lingkungan kampus atau lingkungan akademik yang ada di FKAP itu sendiri. Nah kemudian untuk segi tangguhnya sendiri itu kan teman-teman udah juga tahu kalau semisal dunia keperawatan atau dunia kesehatan itu dibilang cukup tadi tuh komprehensif. Jadinya kita harus menyiapkan fisik dan mental adik-adik mahasiswa baru biar mereka itu tidak kaget gitu loh. Kalau semisal oh ternyata di keperawatan cukup berat gitu, jadi kita tanamkan dulu, kita kuatin mental dan fisiknya terlebih dahulu. Nah kemudian kalau semisal dari segi integritas tingginya itu ngomongin tentang nilai kejujuran, kemudian kedisiplinan dan tanggung jawab, itu sih. Banyak banget ya Kak kriteria yang akan dibentuk dalam proses kaderisasi ini. Tapi Kak dalam membentuk kriteria karakteristik yang tadi pastinya kan ada masalah yang akan dihadapi. Menurut Kakak tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh mahasiswa baru maupun panitia? Oke, mungkin dari aku dulu ya Kak. Kalau dari mahasiswa baru ya, kita kan semua pasti dulu pernah mengalami ya jadi mahasiswa baru tuh seperti apa. Pasti tuh banyak banget tantangan yang dihadapi. Kan kayak contohnya seperti tadi tuh culture shock, pasti kaget tiba-tiba ternyata di kuliah ini beda banget ya sama SMA. Kayak berat banget lah ternyata di awal-awal. Apalagi kan dari masa orientasi ini kan ada beberapa tugas nih. Belum lagi dengan perkuliahan juga yang ada banyak atau ada beberapa tugas yang kita alami. Jadi menurut aku tantangan dari maba itu yaitu tadi adaptasi dan bagaimana kita bisa memanajemen waktu. Karena kan nantinya juga kedepannya tuh pasti akan lebih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, banyak sekali mungkin tugas yang akan dihadapi. Jadi menurut aku bagus banget dari kegiatan PKKMB dan PPMB ini yang melatih bagaimana adik mahasiswa baru untuk melatih adaptasi dan juga manajemen waktu. Itu sih kalau dari mahasiswa baru ya tantangannya. Oke, kalau misal dari segi kepanitiaannya sendiri atau dari segi internal kepanitiaannya
Itu yang menjadi tantangan itu sih, manajemen komunikasi sama persamaan persepsi. Itu kan kita kalau misal ngomongin PKKMB sama PPMB itu kan kita berada dalam satu kepanitiaan yang cukup dibilang besar gitu kan. Di situ banyak divisi dan dengan tugas yang berbeda-beda. Disitulah tantangannya, kita harus mampu menghadapi tantangan seperti menurunkan ego masing-masing agar jalannya acara tetap lancar gitu kan. Kemudian kita juga kuliah kan, padat-padatnya kuliah sama kegiatan yang lainnya. Di situ tantangannya kita harus mampu memanajemen waktu dengan baik. Kemudian tantangannya juga bagaimana cara kita mengkoordinasi secara terorganisir agar tidak ada miskomunikasi. Itu sih dari segi kepanitiaan. Jadi manajemen komunikasi itu harus diterapkan dan koordinasi terkait apa sih yang harus dilakukan ke depannya itu harus ditetapkan sih. Oke, baik. Menurut kakak nih ya, seberapa besar sih peran mahasiswa senior atau kakak tingkat itu dalam menciptakan proses kaderisasi yang positif dan juga bermakna? Oke, kalau dari aku ya, peran mahasiswa senior atau kakak tingkat itu ya sangat penting banget dalam proses orientasi baru ini. Karena kan udah dijelasin tadi, banyak banget etika-etika yang perlu dilakukan di Fakultas Keperawatan ini. Karena menurut aku sendiri, kalau misalnya mahasiswa baru hanya diberikan teori itu tidak cukup. Bagaimana tuh mahasiswa baru tuh melihat contoh dari kakak-kakak tingkatnya. Jadi peran kakak tingkat itu merupakan role model dalam membentuk juga ya karakter dari mahasiswa baru untuk dinilai sebagai hal yang positif lah. Jadi dari kepanitiaannya atau dari kakak tingkatnya itu perlu adanya nilai-nilai yang diterapkan, misalnya kayak jiwa kepemimpinannya, kedisiplinannya, etikanya itu juga harus diterapkan. Oleh karena itu, dari Kementerian PSDM pun ada ya Kak program kerja sebelum panitia-panitia ini mengkader mahasiswa baru, kita tuh ada juga pelatihan dari kepanitiaannya. Namanya itu Be Good Trainers. Jadi sebelum kakak-kakak tingkat ini bertemu atau membimbing adik-adik mahasiswa di kegiatan Be Good Trainers ini, ada pelatihan atau gimana sih penanaman nilai yang harus diberikan atau di-share lah ke adik-adik mahasiswa baru agar menjadi lebih baik ke depannya. Jadi mahasiswa atau mahasiswa tingkat atas ini juga menjadi hal yang krusial untuk menjadi contoh bagi mahasiswa baru. Seperti itu sih. Oh, ternyata peran senior dalam proses pengajaran itu sangat penting ya Kak untuk menciptakan proses kaderisasi yang positif. Tapi kalau semisal melihat hal tersebut, menurut Kakak bagaimana kaderisasi menjadi sarana untuk melahirkan mahasiswa yang berkualitas dan siap menjadi pemimpin di masa depan? Oke, kalau semisal ngomongin kaderisasi menciptakan pemimpin untuk masa depan, itu jawabannya itu karena kaderisasi ini merupakan ruang simulasi dan penempaan yang tepat. Nah, kalau semisal ngomongin tentang pemimpin, itu kan dia itu kan nggak secara instan dari zona nyamannya sendiri kan, tapi pemimpin itu lahir dari beberapa tantangan dan proses yang dia hadapi. Nah, dengan adanya proses PKKMB sama PPMB ini sendiri, itu diharapkan mahasiswa baru itu mampu memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang berintegritas tinggi. Nah, dengan adanya penugasan yang terstruktur, kemudian dengan adanya diskusi kelompok, dan bagaimana cara kita menurunkan ego untuk mencapai sebuah mufakat, itu secara tidak sadar itu sudah menanamkan yang namanya nilai-nilai kepemimpinan. Kalau semisal nilai-nilai kepemimpinan itu sudah ditanam atau sudah dipupus sejak awal atau sejak mahasiswa baru, maka kedepannya itu kan mereka itu lebih siap untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu di organisasi kampus, kemudian di profesi keperawatan itu sendiri, bahkan siap untuk terjun langsung ke masyarakat. Itu sih. Oke, kalau untuk harapan kakak nih terhadap pelaksanaan PKKMB dan PPMB di masa mendatang supaya semakin relevan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini itu apa? Aku dulu ya. Oke, harapanku sendiri untuk PKKMB sama PPMB tahun berikutnya itu mungkin bisa lebih adaptif dengan perkembangan zaman yang ada ya. Mungkin bisa menggunakan metode-metode yang lebih interaktif, kemudian inklusif, dan
proses atau esensinya itu tidak terlupakan gitu. Kemudian diharapkan juga dengan adanya kegiatan PKKMB sama PPMB ini hubungan antara dosen, kemudian mahasiswa baru, kemudian mahasiswa di Fakultas Keperawatan itu sendiri lebih dekat gitu loh, lebih kompak gitu. Nah, kalau semisal cuma sekedar kelulusan secara administratif itu kan esensinya kurang ya. Jadi diharapkannya setelah masa orientasi selesai itu mahasiswa baru mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara nyata gitu. Oke, bener banget ya kata Kak Andin tadi. Tapi menurut aku juga nih ya, harapannya ke depannya itu PKKMB dan PPMB ini menjadi fondasi yang kuat bagi para mahasiswa baru untuk terjun langsung nanti di dunia perkuliahan, karena kan juga di Fakultas Perawatan ini ada yang namanya AKK ya. Di sana itu juga penting bagi kita bagaimana penguasaan fisik dan juga mentalnya. Jadi kita dari Kementerian PPSDM itu pengennya yaitu dari kegiatan orientasi ini atau kegiatan kaderisasi ini menjadi fondasi yang kuat bagi mahasiswa baru ke depannya. Selain itu harapannya juga adik-adik mahasiswa baru ini nanti bisa memiliki karakteristik yang caring, terus berjiwa berkepemimpinan yang tinggi dan juga peduli terhadap sekitar, seperti itu. Wah, harapannya sangat bagus ya Kak dari kakak untuk pelaksanaan PKKMB maupun PPMB. Semoga terrealisasikan di Fakultas Keperawatan kita ya. Tapi Kak, masih ditemukan nih kasus kekerasan atau perundungan maupun senioritas yang berlebihan nih di lingkungan pendidikan yang menjadi perhatian bersama. Menurut Kakak, bagaimana tupoksi panitia PKKMB maupun PPMB dapat memastikan kaderisasi tetap bebas dari praktik-praktik yang sudah saya sebutkan tadi? Oke, kalau semisal ngomongin tentang kekerasan sama perundungan itu memang menjadi perhatian yang sangat khusus ya bagi kita semua, apalagi dalam lingkungan kampus. Tapi di keperawatan itu sendiri itu mungkin tidak ada tempat ya bagi kita melakukan hal-hal tersebut. Mengingat kita kan adalah sebagai calon tenaga kesehatan yang nantinya kita terjun langsung dan merawat sesama manusia gitu kan. Jadi nilai-nilai tersebut tidak kita tanamkan di mahasiswa baru atau di FK pun sendiri itu kan tidak ditanamkan. Nah kemudian bagaimana cara panitia memastikan hal tersebut tidak ada? Untuk memastikannya sistemnya sendiri itu transparan. Jadi mulai dari acaranya sendiri, kemudian penugasan dan hukuman-hukuman itu dilakukan secara transparan, dilakukan secara bersama, kemudian juga disetujui oleh pihak dosen dan dekanat. Jadi tidak ada aturan-aturan atau hukuman-hukuman yang di luar dari nilai-nilai integritas tersebut. Nah kemudian di PKKMB sama PPMB itu sendiri itu ada yang namanya Sigadis dan Sikomdis atau Komisi Disiplin. Nah di situ tugasnya mereka itu menegakkan sebuah aturan dan melindungi mahasiswa baru. Nah jadinya nanti kalau semisal nih ada panitia yang melakukan tindakan-tindakan senioritas tinggi kemudian perundungan dan lain sebagainya, nanti si komisi disiplin ini akan menegakkan sebuah aturan untuk memberikan sebuah sanksi kepada panitia tersebut. Kemudian kalau semisal ditanya bagaimana kalau semisal komdisnya sendiri yang melakukan hal tersebut gitu kan. Dan diketahui bersama ya teman-teman, komisi disiplin di sini tuh juga tetap taat aturan. Jadi kita tuh tidak kebal terhadap hukuman. Jadi masih dalam lingkup kepanitiaan kita juga ada yang namanya SOP atau aturan internalnya sendiri. Jadi kalau semisal kita memberikan sebuah kedisiplinan kepada adik-adik itu ada batasan-batasan yang harus kita terapkan. Jadi seperti itu. Berarti dalam lingkungan Fakultas Keperawatan ini sudah bebas ya Kak dari isu-isu seperti tadi. Karena Fakultas Keperawatan ini punya manajemen yang baik ya Kak terkait isu-isu yang beredar dan bisa meminimalisir adanya hal tersebut dengan peraturan yang tegas yang tadi. Kita move deh ke pertanyaan selanjutnya. Apa nih pengalaman paling berkesan dari kakak selama mengikuti ataupun menjadi panitia PKKMB maupun PPMB? Kak Andi dulu deh. Oke. Pengalaman berkesan dari kepanitiaan PKKMB sama PPMB, ini kan awal ya aku gabung di kepanitiaan PKKMB sama PPMB dan ini masih belum terjun ke mahasiswa barunya. Jadi masih proses persiapannya, dan dari proses persiapan di ke belakang ini
cukup berkesan ya, cukup berkesan karena aku di sini banyak belajar dari kakak-kakak panitia yang lain. Di sini aku diajarin bagaimana cara kita memanajemen waktu yang baik, kemudian soalnya kan kita padat-padatnya jadwal perkuliahan, banyak tugas, dan tapi kita harus tetap bertanggung jawab terhadap tugas kepanitiaan itu sendiri. Nah kemudian juga di sini kita ngomongin tadi kalau misal kepanitiaan PKKMB sama PPMB itu kan dalam lingkup tim yang besar gitu kan. Jadi di sini aku diajarin juga bagaimana cara kita menurunkan ego, kemudian cara kita bisa menghargai pendapat panitia-panitia lain. Terus serunya itu kalau semisal kita kumpul bareng, kemudian saling kenalan satu sama lain, terus kumpulnya itu kayak ngerjain tugas atau tugas kepanitiaan, itu sih serunya. Kemudian juga tidak dipungkiri juga ya kalau semisal kegiatan ini cukup menguras energi gitu kan. Soalnya kan tadi itu padat-padatnya kuliah, terus masih ada tugas kepanitiaan gitu kan. Tapi cukup berkesan sih buat aku yang baru join di kepanitiaan PKKMB sama PPMB. Kalau dari aku sendiri sebenarnya kan kurang lebih sama kayak Kak Andin tadi yang bilang. Cuman yang bisa aku lihat dari proses kepanitiaan pengkaderan ini bahwa setiap divisi atau setiap dari proses panitia ini tuh tidak bisa hidup sendiri. Jadi tuh harus saling melengkapi. Jadi menurut aku sangat bisa dilihat kesolidaritasnya dari kepanitiaan PKKMB dan PPMB ini, bagaimana kita harus saling berkolaborasi, bagaimana kita harus saling bekerja sama untuk menghadapi, pastinya kan ada beberapa tantangan-tantangan yang pastinya itu akan dihadapi sama kepanitiaan, tapi dengan kita saling membahu, saling bekerja sama, itu tantangan-tantangan yang kita hadapi itu menjadi lebih mudah gitu. Jadi menurut aku itu join di kepanitiaan ini sangat berkesan karena bisa ada di lingkungan organisasi yang positif dan pastinya akan bisa membawa kita menjadi lebih baik ke depannya karena mendapatkan pesan-pesan atau pengalaman yang luar biasa juga di sini. Seperti itu. Oke, tadi di depan kan sudah diceritakan nih pengalaman kakak-kakak selama masa PPMB dan juga PKKMB. Nah, menurut kakak sendiri nih, apa kesalahan yang sering dilakukan maba saat mengikuti kegiatan orientasi seperti PKKMB dan PPMB ini? Oh iya, ngomongin tentang kesalahan, di sini aku juga nekanin pesan kepada adik-adik mahasiswa baru. Jadi ini sering terjadi ya kesalahannya, bahwasannya mahasiswa baru itu jangan ngeremehin proses kaderisasi PKKMB sama PPMB ini sendiri. Kalian jangan menganggap kaderisasi PKKMB sama PPMB ini sebagai momentum yang hanya formalitas saja ya Kak. Ini bukan hanya formalitas saja. Karena apa? Karena momentum ini tuh sangat bermanfaat bagi dunia perkuliahannya sebenarnya guys. Tolong manfaatkan momen ini sebaik mungkin. Kalian bisa manfaatkan ini, nambah relasi, kemudian kenalan sama teman-teman yang banyak, dan juga jangan lupa tetap dipertahanin terkait nilai-nilai integritas tadi. Seperti itu. Menarik ya Kak. Berarti salah satu kunci untuk mengikuti kegiatan orientasi ini bagaimana mahasiswa baru ini bisa memaknai proses yang ada. Jadi nggak nganggap proses itu hanya formalitas. Iya benar. Nah, setelah rangkaian PKKMB maupun PPMB ini selesai, tentu tantangannya adalah bagaimana caranya agar semangat kaderisasi ini nggak berhenti setelah acara PKKMB maupun PPMB itu selesai. Bagaimana Kak? Kalau menurut aku tuh gimana nilai-nilai kaderisasi itu agar tetap tertanam itu dari awal emang harus benar-benar ditekankan. Karena kan juga di masa orientasi ini ada juga namanya relasi ya antara kakak tingkat dan juga adik tingkatnya. Menurut aku kakak tingkat ini perlu benar-benar menekankan bahwa nilai-nilai yang ada dalam proses kaderisasi ini sangat penting bagi kita di masa kedepannya. Seterusnya tuh akan terus dipakai, kayak nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan kita, tanggung jawab itu pasti akan selalu dipakai gitu. Jadi menurut aku dari awal harus udah ditekankan. Selain itu mungkin kalau misalnya dari nilai kedisiplinan ya, dari Kementerian PSDM itu juga ada namanya program kerja tuh Garda Disiplin. Jadi itu untuk memonitor bagaimana adik-adik mahasiswa baru atau mahasiswa di lingkungan keperawatan ini terus
berada di jalurnya, terus berada untuk mengikuti etika-etika yang ada di Fakultas Keperawatan. Jadi adanya monitoring. Tapi selain itu kita juga menekankan untuk diri kita sendiri, mungkin juga kepada adik tingkat atau sesama teman untuk saling mengingatkan bagaimana nilai-nilai kaderisasi ini harus terus ditekankan. Seperti itu sih menurut aku. Nah pastinya nggak sedikit nih ya Kak, banyak banget maba yang ngerasa takut sebelum PKKMB dan PPMB dimulai. Nah pesan kakak nih untuk maba yang mungkin ngerasa takut atau khawatir menghadapi proses kaderisasi itu apa ya Kak? Oke, buat mahasiswa baru Fakultas Keperawatan Universitas Jember tahun 2026, aku cuma mau bilang selamat datang dan selamat berproses. Jangan takut ya teman-teman, jangan takut dan jangan cemas terkait perkuliahan yang akan mendatang. Kemudian ikuti apa yang nanti sudah ada di depan. Kemudian kami dari seluruh jajaran panitia mempersiapkan yang terbaik buat menyambut kalian semua. Jadi masa orientasi ini itu merupakan masa yang krusial dan jangan kalian anggap sebagai formalitas saja. Kalian bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga di masa orientasi ini yang nantinya sangat bermanfaat bagi perkuliahan kedepannya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental kalian. Tetap sama-sama kita berproses bersama di Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sampai jumpa. Oke, dari aku nih juga ya. Menurut aku rasa takut, cemas itu hal yang wajar. Tapi gimana kita menghadapinya? Menurut aku gimana cara menghadapi rasa takut itu ya udah let it flow. Kita ngikutin aja prosesnya, ngikutin kedepannya tuh kita bagaimana. Tapi rasa takut yang berlebihan itu juga tidak baik. Rasa takut itu harus diubah menjadi hal-hal yang lebih positif. Gimana rasa takut itu harus kita keluarkan semuanya potensi dalam diri kita untuk mengembangkan diri kita. Jadi menurut aku kegiatan PKKMB dan PPMB ini jangan cuman dihadapi atau dilakukan itu setengah-setengah. Jadi kayak ya udah upgrade aja, lakukan aja yang terbaik. Tantangan-tantangan atau hal-hal nanti di belakang yang mungkin di depan yang akan dirasakan itu ya udah dihadapin, tapi pasti ada pesan-pesan yang akan didapatkan dari pengalaman-pengalaman tersebut. Seperti itu. Oke, yang terakhir nih Kak, jika harus merangkum pentingnya kaderisasi dalam satu kalimat, apa yang Kakak ingin sampaikan nih? Menurut aku kaderisasi itu adalah sebuah perjalanan untuk gimana kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi kayak semuanya yang ada di dalam diri kita itu harus di-upgrade dan juga kita harus saling untuk tumbuh bersama. Itu sih. Wah, gak kerasa ya perbincangan kita sudah sampai di penghujung acara. Banyak banget nih pelajaran dan perspektif baru yang bisa kita ambil dari diskusi hari ini. Oke, semoga melalui episode ini Sobat Perspektif dapat memahami bahwa kaderisasi seperti PKKMB maupun PPMB bukan hanya sekedar agenda tahunan, tapi merupakan pembelajaran untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter, berkepemimpinan, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah berbagi pengalaman dan wawasan yang sangat inspiratif. Dan tentu saja terima kasih kepada Sobat Perspektif yang setia mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di Perspektif Podcast.